괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum. Salam. Mari Mbak, silakan masuk. Silakan duduk Mbak. Selamat siang Mbak. Siang, Mbak. Baik Mbak, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, sebaiknya kita berjalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Titin Siva. Di sini saya akan membantu Mbak untuk mendengarkan cerita yang Mbak alami. Mbak boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Cindy. Ya Mbak Cindy, apa yang membuat Mbak ini datang ke sini hari ini? Saya merasa insecure, Mbak. Insecure ini seperti apa Mbak? Mbak boleh menceritakannya lebih dalam? Saya kurang percaya diri, Mbak, karena orang-orang sering ngebully, sering dikatain pendek, dan terus suka dibully karena saya suka berjerawat, ya kan, Mbak. Jadi saya kurang pede untuk keluar rumah. Oke. Biasanya Mbak mendapatkan kritikan seperti itu tuh ketika di sekolah atau di mana? Ketika di sekolah, Mbak boleh menceritakan yang lebih lagi? Sekolah tuh Bapak tuh lagi dong waktu itu seringnya itu, padahal saya nggak ngapa-ngapain ya kan di sekolah. Tapi tiba-tiba aja teman-teman tuh suka ngatain, ih Cindy mah jerawatan. Oh, jadi Mbak ini itu Mbak mendapatkan bullying seperti itu ketika SMP atau SMA? SMA. SMA. Apakah yang membuli Mbak ini tuh satu oknum atau geng, kelompok? Berkelompok mereka. Oh, Satu betul. circle. Sebelumnya waktu masa SMP, apakah Mbak juga pernah mendapatkan bulian seperti itu? Tidak pernah. Baru di SMA aja. Mbak boleh menceritakan bagaimana perlakuan mereka kepada Mbak tentang mereka lakukan sehingga membuat Mbak itu tidak percaya diri atau insecure. Padahal waktu masuk SMA aku tuh kan biasa aja, pede, tapi nggak tahu sama mereka tiba-tiba suka ngebully, suka ngatain. Padahal aku nggak punya salah sama mereka. Waktu itu kan lagi jerawatan parah. Tiba-tiba mereka bilang, ih kotor banget, mukanya jerawatan penuh gitu. Jadi insecure, nggak berani untuk dekat sama orang lain, nggak berani berteman sama orang lain. Terus tuh mereka suka ngata-ngatain aku tuh nggak pantas punya teman karena mukanya jelek, breakout, pendek, katanya nggak bagus lah. Jadi ya itu insecure. Di sekolah nggak punya teman, nggak pernah keluar kelas, jajan juga nggak pernah karena takut dibully. Jadi ketika di SMA itu berarti Mbak ini sering mendapat kata-kata yang kurang baik ya. Waktu SMA itu Mbak punya teman? Dulunya punya, karena sering dibully itu mereka pada nggak mau lagi main sama aku, takut dibully. Jadi mereka menjauh dari Mbak karena takut mereka juga kena imbasnya. Jadi ketika dibully berarti Mbak sendiri. Ketika dibully ini apa nih yang membuat Mbak itu sakit banget? Perlakuan mereka ke Mbak. Kayak ngatain itu sakit sampai ke hati, sampai bingung mau ngapain lagi karena kata-kata mereka itu yang sangat-sangat menyakitkan. Ya kata-kata mereka itu sangat jahat untuk aku
aku yang baru itu masuk SMA ya kan, juga belum punya teman-teman yang lain, baru cuma satu langsung dibully, malah yang itu juga nggak mau temenan lagi. Ketika SMA dulu tuh Mbak punya teman. Iya, Tapi pas SMA ini nggak satu sekolah atau gimana? satu sekolah. Terus gimana? Karena sering dibully ya kan, dia tuh takut dibully juga. Karena kan pas itu tuh mereka bilang siapa yang mau berteman sama aku bakalan dibully. Oh, berarti teman Mbak ini diancam oleh pembuli itu. Iya. Gitu ya, ingin apa lah? Berarti jika Mbak ini mendapat kebulian, apakah Mbak pernah melaporkan ke guru atau pernah ada yang menolong? Pernah sekali melapor ke guru, tapi nggak ditangkapin. Ya jadi nggak berani lagi karena takut nggak ditangkapin lagi, takutnya tambah dibully sama mereka, takut tambah banyak yang ngebully. Apakah Mbak pernah itu mencoba melawan mereka? Pernah, Gimana? ya karena mereka banyak, jadi nggak bisa. Mereka tuh kata-katanya sangat-sangat jahat, jadi nggak bisa ngelawan. Bulian ini kan Mbak rasakan ketika masuk SMA. Apakah itu berlanjut sampai lulus atau hanya 1 tahun saja? Sampai 2 tahun, pas kelas 3 baru berhenti. Oh, berarti selama 2 tahun berturut-turut itu Mbak selalu dirundung oleh mereka ini. Ya. Dengan oknum yang sama atau yang lain nih? Kalau di kelas 10 sampai kelas 11 itu di oknum yang sama, tapi di kelas 11 itu nambah lagi. Oh, berarti kelompok itu nambah. Iya, Oh, itu mereka tuh perempuan atau laki-laki atau campur? campur. Oh, itu diketuai oleh perempuan. Iya, Perempuan ini tuh apa dia itu kakak kelas atau gimana? Soal angkatan? satu angkatan. Ketika Mbak dibully kan Mbak pernah bilang kalau Mbak itu pernah melapor ke guru tapi tidak ditanggapi. Nah, gurunya ini tuh wali kelas atau gimana? Wali kelas. Wali kelas. Kenapa guru ini tuh kayak nggak peduli menurut Mbak? Mungkin karena sekelompok orang yang ini tadi kan satu kelas sama aku juga ya kan. Mungkin karena mereka juga cantik, berprestasi juga, jadi mungkin gurunya lebih percaya sama mereka. Gitu. Jadi guru ini lebih mementingkan mereka. Iya, Untuk yang oknum ini tuh sebelumnya itu tuh Mbak udah kenal atau gimana? belum kenal. Belum kenal. Jadi waktu baru masuk itu tiba-tiba mereka langsung berunding Mbak. Iya. Awalnya itu gimana nih Mbak? Kan Mbak ini sebelumnya itu kan punya teman. Nah awalnya itu teman Mbak ini nolong, ngebantah atau gimana? Cuma diam aja. Ya karena kami berdua waktu itu takut, mereka kan banyak, mereka juga badannya lumayan besar dari kami, terus kata-katanya juga nyakitin, jadi kami nggak bisa ngelawan. Yang mereka lakukan ini tuh hanya kata-kata atau juga dengan fisik? Cuma kata-kata. Kata-kata aja, berarti juga fisik ya. Mbak kan dapat bully ini tuh ketika SMA. Sebelumnya waktu SMP tuh pernah juga atau enggak? Enggak. Berarti pas SMA itu Mbak ini udah mulai jerawatan, jadi Mbak itu dibully sama Iya. mereka. Menurut Mbak gimana tanggapan Mbak? Ya seharusnya kan kita nggak boleh ngebully orang lain, namanya juga hormon orang beda-beda. Waktu SMP atau SMA kan pasti bakalan nanti jerawatan, jadi nggak usah ngebully gitu, orang yang juga punya hati. Sebaiknya kalau ada yang gitu lagi jangan, kalau ada yang ngebully itu
kalau dia punya teman tolong dibantu, soalnya nggak enak kalau nggak punya teman waktu dibully, kita waktu lagi jatuh nggak punya teman untuk bercerita. Sebenarnya waktu dibully itu kan selama 2 tahun berturut-turut. Apakah ada trauma yang Mbak alami atau kan selama 2 tahun nih Mbak merasakan dibully. Nah, apakah Mbak ini ada trauma sama orang-orang kayak gitu atau kayak melihat orang-orang bergelombang ini tuh Mbak trauma takut mereka itu mau menyerang Mbak lagi? Iya, Seperti apa nih? takut, apalagi melihat nama-nama yang itu tadi yang suka ngebully tiba-tiba datang lagi. Saya merasa takut dikatain lagi, takut dibully, takut dijauhin sama teman-teman yang udah lumayan mendekat lagi. Karena mereka tuh masih sering sinis melihatnya. Jadi masih takut buat berinteraksi sama yang lain kalau ada mereka. Jadi itu cukup membuat Mbak trauma ya. Ketika itu waktu SMA itu Mbak 3 tahun berarti 1 kelas dengan mereka. Kenapa apa yang membuat mereka itu berhenti gitu Mbak? Mungkin waktu kelas 3 itu kami udah ganti wali kelas. Nah, wali kelas yang ini cukup memperhatikan murid-muridnya. Waktu itu dicoba lagi untuk mengadu, ditangkapin, dan ya mereka dihukum. Terus udah lumayan ada yang mau berteman, tapi belum berani yang terlalu dekat. Apakah teman yang jauh sama Mbak ini tadi itu mulai berteman lagi sama Mbak? Ya, Iya, dia berarti mungkin dia menjauh tuh karena dia takut ya. iya, takut dibully.